Nggih, assalamualaikum Bu Aris. Waalaikumsalam, Bu Ana. Nggih, sampun saged nggih wau. Sampun masuk nggih. Sudah Oke, masuk ini nggih. sudah. Eh, Suara saya muncul nggih? muncul. Oke, Gambar saya muncul. muncul. Soalnya di sini entek-entek sinyalnya. Hmm. Di sini Eh, muncul yang semuanya. Oke. ini enggak ngerekam nggih, Bu? Mboten. Mboten toh? Nggih, siap. Ini sudah bisa mulai atau nunggu? Ini jam 15.34. 34. Terus Heeh. pundi mengke Hmm. iki langsung apa piye? Tuh 30 menit toh. Berarti 15-an menit ya. Nggih. Paling enggak sampai 15 menit satu orang. Piye diolor piye adewe? Karo nggarap refleksi nih mau yo. Sekarang Heeh iku. enggak, maksud saya kita praktek dulu terus nggarap refleksi gitu maksud saya. Kita Oh, nggih praktek nggih. dulu. Praktek dulu mengke sisanya refleksi ngoten. Heeh, heeh, Piye? ngono maksud saya. Iya, praktek dulu aja. Piye rodok Praktek dulu. rodok di cepetne Iya. apa nganu Iya. kita alon-alon ngono dengan Lah ini ekspresi 35. Sudah 35. Ya wiwit ya. yo. Ini 35 kan? Nggih, nggih. Sik, Sik. mulai merekam Yuk, berarti nggih? Mulai merekam ya? sebentar. Oke. Ya, sik. Ini saya sebagai coach-nya, jenengan kucingnya. Nggih, Oke, sudah mulai? Bisa sudah? dimulai? Oke, Bisa. sudah, oke. Assalamualaikum Bu Ana, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Aris, selamat siang juga. Kok tumben Bu Ana? Nggih Bu, niki eh, lagi ada sedikit masalah. Eh, ada masalah di rumah apa masalah di sekolah? Masalah di sekolah Bu. Gitu, oke. Monggo Bu Ana, kita sharing berkolaborasi untuk mencari solusi atas apa yang akan dibicarakan. Monggo Bu Ana. Nggih. Saya ingin mendapatkan solusi dari Bu Aris ya tentang masalah saya di kelas ini Bu. Terkait salah satu murid saya di kelas itu tidak pernah mengerjakan tugas. Tugasnya itu tugas apa Bu Ana? Tugas tugas rumah Bu. Biasanya saya memberikan tugas rumah ataupun tugas weekend. Eh, lalu jadi apa yang menjadi tujuan Bu Ana tadi untuk bercerita hari ini? Saya ingin bercerita tentang murid saya itu, tentunya saya kan mengajar di kelas 5 ya Bu. Ini tentunya Nggih. anak-anak itu harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang lebih dalam belajarnya dan mengerjakan Oh, tugas-tugas yang saya berikan. nggih. Kita masuk ke identifikasi masalah nggih Bu Ana kalau begitu. Nah, Nggih. nggih Bu. Coba diceritakan lebih detail kira-kira seperti apa kejadiannya anak ini kok tidak mengerjakan tugas? Monggo Bu Ana. Nah, anak-anak ini di kelas 5 itu seharusnya lebih memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab itu karena sudah menginjak di kelas atas ya Bu. Nggih. Seharusnya dia punya lebih tanggung jawab dan terhadap tugas yang saya berikan untuk nantinya kan akan menuju ke kelas 6 dan seharusnya itu sudah meningkat dan saya mulai sejak di kelas 5 itu makanya harus lebih tertib dalam belajarnya.
memang tentunya banyak tugas yang saya berikan, tapi salah satu siswa ini Bu yang tidak mau mengerjakan tugas itu. Oh, ngaten. Baik, Bu Hana. Jadi, salah satu murid kelas 5 saat ini masih memiliki murid yang tidak pernah mengerjakan, tugas di rumah nggih. Padahal di kelas atas yang biasanya sudah berlatih memiliki tanggung jawab yang lebih untuk belajar dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan selama ini. Iya betul Bu. Baik Bu Ana, menurut Bu Ana, kondisi idealnya kelas 6 untuk menyelesaikan tugas itu seperti apa? Ini masih di kelas 5 Bu. Kelas 5 itu dalam menyelesaikan tugas itu tadi harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang lebih yang nantinya akan dilanjutkan di kelas 6 supaya menjadi terbiasa begitu. Oh, ngaten nggih. Jadi tugas tugas sekolah ini seperti yang Bu Ana bisa deskripsikan secara detail tugasnya seperti apa? Tugasnya itu memang saya memberikan tugas rumah itu setiap 2 hari sekali. Dan ada juga tugas weekend untuk anak-anak untuk diselesaikan semuanya diselesaikan di rumah. Untuk banyak soalnya sebenarnya itu tidak jumlahnya tidak banyak Bu, hanya 5 nomor. Dan tugas Hmm, rumah itu sebenarnya saya ingin melatih anak-anak itu agar lebih rajin dan tertib dan nantinya lebih paham dalam menyelesaikan berbagai soal yang dihadapi baik dalam ujian maupun di kelas selanjutnya nanti. Nah, jika oh tugas nggak. weekend biasanya saya berikan tugasnya weekend itu berupa karya, biasanya membutuhkan kolaborasi dengan orang tua, begitu. Oh, ngaten. Baik Bu Ana, eee, kalau Bu Ana mempunyai target seperti itu, kira-kira untuk penilaiannya gimana Bu Ana yang diinginkan Bu Ana saat ini? Saya berusaha objektif, Bu, terhadap murid saya. Nah, kalau menurut saya ya maaf, Bu, ini murid yang seperti itu dalam rentang nilai cukup, Bu. Oh, ngaten. Berarti masih jauh dari angan-angan nggih, kalau cukup itu Nggih, kan sekitar 5 ke 6 atau 6 ke 7 ngaten nggih. nggih, Nggih nggih, tanggung jawabnya masih di situ nggih. nggih, Jadi anak itu masih dalam kategori bawah nggih, tanggung jawabnya. betul, nggih. Nggih, dalam waktu dekat ini, Ibu menginginkan anak itu mencapai tanggung jawab yang bagaimana, Bu? Mmm, iya, Bu Sangat Haris. baik, Oh apa iya, baik? ya, nggih. Yang saya mau anak itu misalkan dalam kategori baik atau nanti kalau sudah baik ingin saya yang sangat baik. Karena melihat Oh, kemampuan si anak ini jauh tertinggal itu tadi cukup terus ke sangat baik. Nah, dari teman-temannya. Sebenarnya saya itu tidak menuntut yang berlebihan, baik dulu tidak apa-apa. Namun tugas rumah itu setidaknya bisa dikerjakan supaya anak itu tidak tertinggal jauh, terus mempunyai itu tadi Bu kesadaran dan tanggung jawab dalam mengerjakan. Itu saja saya sudah merasa bangga Bu. oh nggih. Baik, Bu Ana, sekarang kita fokus dulu. Hmm, Bu Ana sudah mengajar di kelas 5 berapa tahun, Bu Ana? Di kelas 5 2 tahun. Berarti sudah cukup lama nggih, artinya 2 tahun untuk mengambil pengalaman dari anak peserta didik kita nggih. Nggih, Itu betul. tetap di kelas 5 atau berpindah-pindah, Bu? Berpindah-pindah Bu, saya uh, pernah mengajar kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 juga pernah. Oh, begitu. Nggih, berarti Bu Hana sudah bisa memotivasi anak pada kelas tingkatan kelas 4, kelas 5, maupun kelas 6. Nah, bagaimana Bu Ana sebagai guru kelas 5 memotivasi muridnya supaya anak bisa atau dapat mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab?
saat anak itu tidak mengerjakan, saya itu menasehati dan saya apa ya mendekati, sebenarnya mendekati anak itu. Terus dan dia itu menjawab Bu sebenarnya, iya Bu, iya Us gitu, iya Us tidak akan mengulanginya lagi lah. Begitu. Namun setelah saya nasihati itu loh Bu, saya minta anak itu menyelesaikan tugas di akhir kegiatan pembelajaran. Tetapi dia Hmm. tidak mengerjakan lagi loh, Bu. Oh, berarti diulangi kembali nggih. Nggih. Tanggung jawabnya masih pada level Nggih, cukup itu tadi nggih. 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 Selain menasihati, adakah hal lain yang Ibu dapat lakukan untuk mengerjakan tugasnya? Selain menasehati itu saya pernah, mengomunikasikan kejadian ini bersama orang tua si anak. Karena seringnya tidak mengerjakan tugas, jadi saya ingin tahu, nah bagaimana belajarnya si anak itu di rumah yang bersama orang tuanya. Namun setelah saya menghubungi orang tuanya, ternyata anak itu tidak pernah bilang kalau diberi tugas dari sekolah. Oh, ngaten. Berarti Bu Ana sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya juga nggih? Nggih betul. Nggih. Kita masuk ke rencana aksi Bu Ana. Setelah kita berbincang-bincang, kira-kira rencana apa yang akan Bu Ana lakukan? Mungkin saya harus lebih kreatif ya Bu dalam membuat tugas atau bisa mengurangi jumlah tugas yang saya berikan mungkin dengan selang-seling tugas di rumah ya terus kemudian bisa juga saya memvariasikan tugasnya dalam bentuk online seperti kuisis atau bisa link YouTube seperti itu. Oh ya, berarti, rencana Bu Ana nantinya itu mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan IT, ngaten nggih Bu Ana? Nggih betul. Oh, nggih. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab. Eee, lalu siapa Bu nanti yang akan diajak berkolaborasi untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Ana? Eee, Semua guru nanti Bu yang mengampu di kelas 5 itu dalam melakukan pendampingan belajarnya. Oh ya, jadi Bu Ana nanti berkolaborasi dengan guru yang berada atau yang berinteraksi langsung dengan anaknya di kelas itu nggih? Nggih, Baik betul. guru agama, guru olahraga, maupun guru mapel lainnya ngaten nggih? Iya, betul. Nggih. Baik Bu Ana, untuk bekerja sama ini kira-kira Bu Ana membutuhkan berapa, eee, apa, membutuhkan berapa waktunya yang dilaksanakan itu membutuhkan berapa minggu atau bagaimana? Mmm, Mungkin eee, saya akan membutuhkan rencananya 1 minggu depan ini, Bu. Oh, satu minggu depan menika? Nggih. Baik. Lalu untuk 1 minggu ke depan, untuk mengetahui progres keberhasilannya Bu Ana sejauh mana itu rencana Bu Ana seperti apa? 1 minggu ke depan berarti kita bertemu lagi saja, Bu. Nanti saya ceritakan progresnya, bagaimana kelanjutannya anak itu. Oh, ngaten, ya. Bagus, berarti Bu Ana hari ini sudah bisa menemukan, rencana aksinya untuk, menyelesaikan daripada masalah yang anak tidak mempunyai tanggung jawab tadi. Nah, bagaimana kegiatan kita hari ini apakah menurut Ibu akan berhasil? Eee, Insya Allah, eee, saya apa ya, berpositif untuk keberhasilan siswa. Saya akan membantu atau mendampingi, membimbing sebaik mungkin. Amin amin, nggih, semangat Bu Ana. Terima kasih Bu, saya sudah ngobrol dengan Bu Aris. Bu Aris sudah meluangkan waktunya bersama saya merasa lega terhadap permasalahan yang sudah saya hadapi saat ini. Ya, sama-sama Bu Ana. Dari pertemuan ini semoga bermanfaat nanti ke depannya. Terima kasih Bu Ana. Amin amin, sama-sama. Wassalamualaikum. Oke, salam.
Eh, itu yang ini 49 tadi mulai berapa, Bu? 35 ya? Nggih. Bener. Nggih, anu Bu, ini saya simpan Bu. Oh, jenengan ngerekam? Nggih. Oh, ngerekam. 35 waktunya berapa tadi? Berapa menit itu tadi? Sik Bu kadung njejel sik tak deloke. Berapa ya Bu? Bentar. Tadi 35 sekarang 49. Berarti kan sekitar 10 menit. Oh 10 menit Bu. Iya, 10 menit. Gimana? Kan Yang 5 35 menit refleksi. iya, heeh. Iya, Kok sekarang refleksi? berarti enggak, maksud saya ngaten, refleksinya itu nanti kan nanti dibawa ke breakout room yang main room. Oh, nggih nggih. Heeh, sekarang anu aja yang kasus 2 terus nanti kita ngerjain refleksi nih, Bu. Oh nggih, kasus 2 jenengan sing Kasus coaching 2 itu nggih. toh? Iya, Nggih. saya yang jadi coach-nya, saya jadi kucingnya, jenengan Oh jadi nggih. coach-nya. Sebentar. Pun monggo Bu Ana, dimulai Bu Ana. Nggih Bu, nyetar. 50 pas. Saya tak tak rekame dhisik Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Haris. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ana. Bu Ana adakah waktu sebentar? Ah, bisa Bu, ada waktu untuk Bu Haris. Ini kira-kira ada apa ini Bu Haris? Nggih, saya mau sharing Bu Ana, ini saya punya masalah di kelas Bu Ana. Nggih. Kira-kira yang mau diobrolkan bersama saya apa? Ini kita masuk ke identifikasi masalah. Silahkan menceritakan apa yang ingin Bu Aris obrolkan bersama saya. Nggih. Jadi begini Bu Ana, saya kan mengajar di kelas 1. Nggih. Ada salah satu murid saya, semenjak dia masuk kelas 1 sampai sekarang, anak jarang bicara apapun. Misal saya tanya, dia paling hanya tersenyum, paling juga tanpa ekspresi, no comment, no reken. Saya sangat bingung Bu Ana, anak ini harus saya apakan? Apakah cara bertanya saya yang juga kurang menarik bagi dia, ataukah anaknya memang pendiam? Begitu Bu Ana. Baik Bu. Berarti Bu Aris ini memiliki murid yang enggan untuk berbicara, kemudian kurang ekspresif ya, terus cukup Nggih, pendiam berarti. Nah, nggih, padahal usia anak itu kelas 1 dan biasanya kalau anak kelas 1 itu kan cenderung aktif-aktifnya. Biasanya suka nggih, bermain dengan temannya, bercanda ria dengan temannya. Nah, baik, menurut Bu Aris ini kondisi idealnya anak itu seperti apa Bu kalau eh, kelas 1 seperti itu? nggih. Kalau menurut saya usia kelas 1 itu kan 6 sampai 7 tahun nggih, itu Nggih, harusnya mereka semangat-semangatnya bermain, terus banyaknya berceloteh, terus senang memberi komentar kepada temannya. Bahasanya biasanya kalau dia respect dengan keadaan itu, dia langsung, mengomeni Bu, apa itu yang dikatakan oleh teman, apa yang dikatakan oleh guru. Tapi anak ini tetap aja diam, ndak ada respeknya sama sekali. oh nggih. Baik Bu, untuk kemampuan berekspresif anak ini kan mungkin masih peralihan dari TK ya Bu. Ini Nggih, kira-kira Bu Aris ini membuat apa ya? eh, Rentang nilai atau bagaimana ya untuk mengekspresikan rentang nilai misalkan apa itu masih mulai apa cukup atau kurang baik atau bagaimana ini menurut Bu Aris dalam rentang nilai anak itu?
Iya, saya berusaha objektif Bu Hana dalam menilai semua murid. Kalau menurut saya dia itu masih dalam tahapan cukup. Jadi ada rentang cukup Bu, itu masih di bawah ya berarti? Nggih, benar sekali Bu Hana. Nah, menurut Bu Haris ini, anak itu berharap bisa naik dalam rentang nilai yang berapa itu? Kalau saya karena anaknya sangat pendiam, ke rentang baik aja insya Allah itu sudah, peningkatan yang sangat luar biasa Bu Hana. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan, target tetap ke sangat baik. Berarti dalam waktu berapa Bu Aris dapat rentang nilai sangat baik itu? Pengen dalam waktu berapa? Eee, Mungkin 1 mingguan, Bu Hana, untuk bisa dia mengekspresikan, responnya terhadap keadaan lingkungan sekitar. Baik Bu, ini untuk fokus ke kenaikan ke sangat baik itu Bu Aris ini sudah pengalaman mengajar di kelas satunya berapa lama Bu? Sekitar 2 3 tahunan, Bu Hana, tapi, 2, 3 tahun itu berpindah-pindah, artinya saya pernah ngajar kelas 1, pernah ngajar kelas 2, juga pernah ngajar kelas 3 gitu. Karena guru di tempat saya juga kurang, jadinya saya, berpindah-pindah ngaten, Bu Hana. Oh begitu, nggih nggih, ya cukup lama Bu, 2 tahun sudah berpengalaman. Nah, bagaimana seorang guru kelas satu itu mengetahui permasalahan muridnya dan apa yang biasanya yang harus dilakukan? Eee, Kalau untuk anak-anak yang biasanya ada masalah selalu saya tanya, karena setiap berinteraksi mereka langsung menceritakan jika saya tanya. Misal, "Mengapa hari ini terlambat ke sekolah? Mengapa hari ini tidak mengerjakan PR?" Misalkan, informasi yang saya dapatkan itu belum cukup, baru saya menanyakan ke wali muridnya. Nah, kalau anak ini saya nggak bisa tanya, kalau ditanya diam. Terus saya nanya ke ibunya, "Kenapa?" Tapi berdasarkan hasil, wawancara dengan ibunya, kalau di rumah dia itu juga biasa berinteraksi dengan teman, seumurannya. Dia juga berceloteh, dia juga bercerita, dia juga, berbicara seperti layaknya anak-anak seumurannya lah. Nggih nggih. Berarti Bu Aris ini sudah melakukan berbagai motivasi untuk anak ya, terus Nggih. melakukan komunikasi langsung juga, terus bertanya juga kepada orang tuanya. Nah, itu berarti sudah juga melibatkan kepada teman-teman satu kelasnya ya untuk mengajak Nggih, membantu anak ini. Tapi iya. kenyataannya Bu Haris ini belum mendapatkan hasil yang sesuai Ibu Aris harapkan, begitu ya Bu? Nggih, betul sekali Bu Hana. Oke Bu, kita masuk ke rencana aksi. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan tadi, masih adakah kegiatan yang ingin Bu Aris lakukan? Karena sejauh ini kan belum ada kepuasan dari Bu Aris ya. Apa ya Bu? Nggih. Mungkin saya akan mencari informasi, menggali data, menggali informasi dari guru TK-nya kemarin, yang mana notabene guru TK-nya kemarin juga sudah berinteraksi selama 2 tahun mungkin Bu Hana nggih. Jadi informasi dari guru TK itu sangat membantu sekali untuk perkembangan anak ini. Oke, jadi rencana Bu Aris selanjutnya itu ingin datang ke TK anak waktu belajar dulu untuk mendapatkan berbagai informasi, betul ya Bu? Nggih, leres Bu Hana, nggih. Nah, kira-kira Ibu Aris kapan berkunjung ke TK tersebut? Mungkin minggu depan kebetulan juga, saya ada acara becek Bu Hana ke teman atau dekat TK-nya anak ini Bu Hana. Oke. Baik Bu, untuk keberhasilan
dari kunjungan TK tersebut seperti apa nantinya? Ya, nanti saya berhasil mendapatkan informasi dari gurunya TK tersebut. Kemudian saya jadikan dasar bagaimana saya harus membuat tindak lanjut penanganan masalah anak ini, Bu. Nah, berarti kita sudah masuk ke tanggung jawab, Bu. Nah, nanti siapa kira-kira yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam melaksanakan rencana Ibu Aris nanti? Ya, kemungkinan nanti teman sejawat karena kan kelas 1 itu ujung nggih baru pemula di sekolah dasar. Jadi nanti yang saya ajak teman sejawat, mungkin juga orang tuanya, mungkin juga kalau perlu nanti juga ke kepala sekolah, Bu Ana. Nah, iya. Ya, nanti Bu Aris akan berkolaborasi dengan teman jawat, kepala sekolah. Terus Bu Aris ini akan berkolaborasi untuk melaksanakan rencana kegiatan itu ya? Iya, betul sekali, Bu Ana. Oke. Baik Bu Aris, ini tidak terasa kita sudah berakhir dari percakapan ini. Nanti kira-kira apa yang Bu Aris dapatkan? Ya, saya sudah mendapatkan kejelasan dari rencana yang akan saya lakukan dan juga akan memberikan tindak lanjut dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, Bu Aris ini mengagendakan bertemu guru TK nanti kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan? Eh, Mungkin sehari cukup, Bu Ana. Kalau memang itu pertanyaan pemantik saya sudah cukup, insya Allah 1 hari cukup untuk menggali data dari guru TK-nya. Oh, nggih. Baik Bu, kalau begitu minggu depan kita ketemu lagi untuk ngobrol bareng lagi untuk mengetahui sejauh mana progres yang Ibu capai itu. Ya, terima kasih Bu Ana atas waktunya. Terima Ya, kasih sama-sama sekali. Bu Aris, semoga lancar rencananya nanti ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bulis nderek perso, ngapunten. B. Nggih, Ya, ya. ini, refleksinya di anu kayak kemarin Bulis nggih, refleksinya. Ya. Refleksinya, Oh, refleksi hari ini ya, Bu. nggih. Kayak kemarin. Bu Aris sebagai G, G. Oh, Oke, nggih. silakan dilanjut. Nggih, terima kasih Bulis. Ya Bu Ana diketik Bu Ana. Nggih Sama-sama. Bu. Sik, sik. Sik Bu Berarti nganune mite niki wae lho. nggih. Berarti yang code-nya saya dulu. Tadi kan sudah dicicil garap Bu Ana. Nggih. Tinggal nambahi nggih. Kita tinggal nambahi itu tadi. Hmm. Kemarin apa tuh Bu? Kemarin ki neng laptop mana ya Bu yo? Anu tak kirim ke ini ya. Tak kirim neng WA web. Anu. Sik, ini Tapi tadi foto Bu. Tadi hasilnya. foto juga Anu aja jelek. jenengan ketik gek tak dikte ya gimana? Nah, ngoten nggih. Sing code-nya saya ya. Yang Ya, code-nya saya ini. ya. Pertanyaannya diketik mboten? Mboten Cukup wis nggak? gadah aku, pun gadah. Apa Oh, yang yang tak sudah berjalan dengan itu tadi ya? Ya, oke, yuk nomor 1. Oke. Sampun. Pun. Share screen apa ndak usah share screen? Ndak usah. Ya. Share Mboten screen apa? apa? Mboten. Oke, ya. Heeh, yuk. Nggih, monggo yuk. Sudah berjalan baik. Nomor 1. Sudah berjalan Nggih. baik adalah kemitraan coach dan kucing. Nggih, anu sampai pendapatnya sudah iki. Oh, oke, berarti nomor loro berarti. Nomor 2. Nggih. Yuk. Bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot Nggih. untuk menggali Nggih. segala kekuatan Nggih. dan kompetensi yang ada pada diri guru. Oke.
Nomor 3, sebelum melakukan coaching Nggih. sudah harus punya gambaran pertanyaan yang nantinya Nggih. akan diajukan kemudian Nggih. pada sesi coaching, Nggih. membuat catatan kecil tentang apa Nggih. yang disampaikan coach. Sik toh. Tentang yang disampaikan kemudian sesi coaching membuat catatan kecil tentang Heeh. apa yang disampaikan coaching apa coach? Coach. Oh, Kan coach. ada coach, ada kucing, ada Coach. coach. Yang coach Bu, yang terakhir yang coach, yang disampaikan Oh, coach. Maaf, oh yang yang disebut disampaikan coach coach. ya. Nah, oke. Terus Benar. Nomor berapa? 4. 4. Oke, yuk. Untuk meningkatkan, Nggih. saya melakukan berlatih Nggih. praktek coaching dan merefleksikan Nggih. dan merefleksikan Nggih. apa yang masih kurang. Nggih. Terus yang misal umpan balik ya. Ya, sik, Bu. Sik tulisannya tak pada. Berarti iki lek nama CGP sapa, Bu? Nama CGP ini coachnya saya, jenengan. Oh, ngono. Yang coachnya saya, jenengan yang itunya. Coaching. Coachnya jenengan. Aris apa? Prianti. Priyanti, Aris Priyanti coach. Iya, Dik. Coachnya jenengan. Yo, gek sing nomor loro. Oke, yo ini toh. Umpan balik. Sing sekarang umpan balik dulu, ngisor dhewe. Umpan Bagaimana balik. iki pertanyaannya ndi to, Bu, kok ilang iki kok senang ngono? Senang dapat melakukan Hasil refleksi. Tuliskan hasil refleksi Anda. Terus tuliskan hasil refleksi Anda ki ya wis anu lah. Adanya pemecahan masalah ngono ae. Nggih. Terus sing umpan balik sudah. Ngisor dhewe. Tuliskan umpan balik dari coach. Coach Anda kuwi to? Belum. Ya, ngisor dhewe. Senang dapat melakukan refleksi diri. Oke. Sudah. Dan menemukan solusi Nggih. dari permasalahan yang dihadapi. Nggih. Wes, saiki nek jenengan. Sama itu formatnya tak dikte ngono ya. Nggih, oke. Sik Lon. Tak nganokne. Tak apa jenenge? Tak copase. Iya. Iki kok ditampilkan ya, Bu ya? Iya, makanya itu. Oh, oke. Yo, nak aku. Sik. Slow. Slow. Nomor 1 ya, Bu. Oke. Yuk. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, nggih? Yang sudah berjalan dengan baik adalah terjadi interaksi antara coach dan coach
yang sudah mengikuti alur tirta. Nggih. Terus nomor 2, Nggih. mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk menggali Nggih. kekuatan Nggih. dan kompetensi yang ada pada diri guru. Yang ada pada diri guru ya. Nggih. Oke, terus Terus public speaking. Public speaking komunikasinya ke orang itu, public speaking. nomor 3 toh? Enggak, sik nomor 2. Nomor 2 nek loro jawabane. Public speaking. Nggih. Wes, sudah nomor 2. Saiki nomor 3. Kok gak tak share Bu ning sampean jajal. Terus Sing ketiga nggih, ya, bersikap terbuka, bersikap terbuka, sabar, sabar, ingin tahu lebih banyak, nggih. tentang kondisi koce. Nggih. Wes, nomor 4. Nggih. Terus berlatih Nggih. untuk mengcoaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pun. Terus sing Bawah. Monggo yang Anda rasakan kode bisa itu, Bu. Yang Anda rasakan. Pada nih enggak apa-apa, Bu. Oke. Tiba titik enggak apa-apa. Tuliskan perbalik dari Bu Ana ini di sekolah apa di rumah? di sekolah. Walah, tapi nek temennya ya. Anu temennya anakku. Ya Allah. Enggak apa-apa. Lah iki mung Pak Rudi iki ditinggal ning Watu Limo, buki aku nang diwarai iki mangke. Tapi bawa kunci. Anu neng perpus Bu aku kok lewat blusukan neng perpus lasismu sana. Kalau sekolah kan wis dikunci. Blusukan kok kon. Lek Ya, perpus kan lasis, lasis kan nenek selalu orangnya. Ada oh gitu. Sudah yang terakhir ya Bu Ana refleksinya. Nggih Bu, saya nggih saya kirim jenengan nggih. Nggih. Sudah selesai Bu Lis, terus pundi menika? Bu. Nggih, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nggih Bu, Sampun. sampun Bu. Kalau sudah selesai bisa kembali ke main room. Ini sementara saya tutup. Ya. Nggih, nggih Oh, Bu nggih Lis. Bu.